Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكسر النساء حتى يكون لل50 امرأة القيم الواحد. رواه Abu Daud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dimulai dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah kita, setiap amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kita masuk cabang yang ke-27. Beliau menuliskan judul di dalam kitabnya, cabang yang ke-27 adalah tahrimul furuj wa ma yajibu fiha minat ta'affuf. Kalau saya artikan di bahasa Indonesia, menjaga kehormatan diri. Maksudnya di sini adalah menjaga, mohon maaf, kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita membahas judul ini atau tema ini, menjaga, mohon maaf, kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, di dalam benak kita pasti
ada pemahaman, pemikiran maksudnya di sini adalah larangan melakukan perbuatan zina. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Ada seorang pemuda yang masuk ke dalam agama Islam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam, saya siap untuk meninggalkan seluruh apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW, kecuali satu. Ada satu perbuatan yang dilarang oleh Islam, tapi saya tidak siap untuk meninggalkannya, ya Rasulullah." Faqala ya Rasulullah, "I'idhin li bizina," yaitu perbuatan zina. Perbuatan ini saya tidak siap untuk saya tinggalkan, ya Rasulullah. Fa'aqbala alaihi alqaum fazajaruhu. Maka kemudian para sahabat yang mendengarkan keinginan pemuda ini, mereka merasa marah. Ada apa dengan pemuda ini? Dia mengatakan siap untuk meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya SAW, tapi ada satu larangan yang dia tidak siap untuk meninggalkannya, yaitu larangan zina. Bahkan dia mengatakan secara langsung di hadapan Rasulullah, ya, sampai membahasakan meminta izin kepada Rasulullah agar dia diperbolehkan untuk melakukan perbuatan zina. Maka kemudian wajar kalau para sahabat Rasulullah yang lainnya pada marah saat itu. Fazajaru, mereka marah. Udah, nggak usah berbicara seperti itu di hadapan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan? Udunuhu fadana minhu. Udah, biarkan dia, tolong dekatkan orang itu kepadaku, kata Rasulullah. Fadana minhu qariban fajalasa. Maka pemuda itu pun mendekat kepada Rasulullah SAW dan duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau marah kepada pemuda ini? Jawabannya tidak. Beliau tidak marah. Justru beliau mengajak pemuda ini, ya, berdiskusi, menanyakan segala pertanyaan kepada pemuda ini. Rasulullah mengatakan kepada pemuda ini, "Atuhibbuhu li ummik." Tadi kamu mengatakan kamu tidak bisa meninggalkan yang namanya perbuatan zina. Sekarang saya bertanya kepadamu, wahai pemuda, apakah kamu suka kalau hal ini berlaku kepada ibumu? Ya, kalau ada, mohon maaf, ada orang yang melakukan perbuatan zina dengan ibumu, apakah kamu suka? Apakah kamu senang? Apakah kamu bahagia hal ini berlaku kepada ibumu? Faqala la. Tidak, ya Rasulullah. Tentu saya tidak senang jika hal ini berlaku kepada ibu saya. Wallahi ja'alani Allahu fadak. Tentu demi Allah saya tidak suka kalau hal ini terjadi kepada ibu saya. Faqala, maka kemudian Rasulullah pun bersabda, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu juga manusia yang lainnya. Mereka pun tidak ingin, tidak senang kalau hal ini juga berlaku kepada ibu mereka. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, qala afatuhibbuhu li ibnatik? Apakah kamu senang kalau hal ini juga terjadi kepada anak perempuanmu? Ya, jadi kalau kamu punya anak perempuan, kemudian ada laki-laki di luar sana yang melakukan, mohon maaf, perzinahan, ya, zina dengan anak perempuanmu, apakah kamu senang hal ini terjadi kepada anak perempuanmu? Faqalalah. Maka kemudian pemuda ini menjawab, tidak, ya Rasulullah. Saya tentu tidak senang kalau hal ini berlaku kepada anak perempuan saya. Maka kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga orang lain. Mereka juga tidak senang kalau hal ini berlaku kepada anak-anak mereka. Anak perempuan mereka juga gak senang, sama seperti kamu.
Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, afatuhibbuhu li ukhtik, kalau ini berlaku kepada saudara perempuanmu, apakah kamu senang? Ada laki-laki yang lain melakukan zina dengan saudara perempuanmu? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya tidak senang. Maka dijawab lagi oleh Rasulullah, begitu juga orang lain. Mereka juga tidak senang ketika hal ini berlaku kepada saudara perempuan mereka. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu senang hal ini berlaku kepada bibimu atau tantemu, baik itu bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak senang. Saya tidak suka kalau hal ini terjadi kepada bibi saya, kepada tante saya. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, begitu juga orang lain di luar sana, mereka juga tidak senang kalau hal ini terjadi kepada tante mereka atau bibi mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau, ya, dalam beberapa riwayat di dada pemuda ini, ada yang mengatakan di atas kepalanya, sambil membaca doa, Allahumma ghfir dambahu wa takhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah, sucikanlah hatinya, dan jagalah, mohon maaf, kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai'in. Maka setelah didoakan oleh Rasulullah ini, pemuda ini tidak lagi melakukan perbuatan zina setelah itu. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama, kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi pemuda ini. Di saat para sahabat yang lainnya begitu marah, begitu emosi, ketika mereka mendengarkan permintaan dari pemuda ini, justru Rasulullah SAW menghadapinya dengan santai, dengan tidak marah, dengan tidak emosi. Inilah sikap seperti ini yang harus ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mencontohi Rasulullah SAW. Ya. Menghadapi orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak bisa dengan emosi, harus dengan bahasanya dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Karena beliau tahu pemuda ini mungkin memiliki, mohon maaf ya, hasrat yang begitu luar biasa, hasrat seksual yang begitu luar biasa. Maka kemudian diarahkan oleh Rasulullah SAW dengan benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis ini dapat kita pahami kenapa Islam melarang kepada kita sebagai umatnya untuk melakukan perbuatan zina. Karena secara naluri pun kita sebagai manusia tidak ingin jika hal ini terjadi kepada keluarga kita. Apa ada di antara kita, mohon maaf bapak-bapak sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa ada di antara kita, contoh sebagai seorang suami, ya, rela ketika pasangan kita, istri kita melakukan, mohon maaf, waliyadzubillah, perbuatan zina? Tentu nggak ada. Apa ada di antara kita rela jika anak-anak perempuan kita, anak yang kita asuh, anak yang kita didik, yang kita rawat sedari kecil, sehingga ketika mereka dewasa, mereka waliyadzubillah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang lain? Tentu tidak rela kita sebagai orang tua. Maka di sini Rasulullah ingin memberikan pemahaman kepada pemuda ini. Jika kamu nggak rela hal ini terjadi kepada keluargamu, begitu juga para laki-laki di luar sana, mereka juga tidak rela hal ini terjadi kepada keluarga mereka. Mereka juga tidak rela jika kamu melakukan perbuatan zina dengan keluarga mereka, sama seperti kita. Ya. Jadi larangan Islam di dalam melakukan perbuatan zina ini sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Maka ketika Rasulullah ingin memberikan pemahaman kepada pemuda ini, ketika pemuda ini ingin melakukan perbuatan zina, dia harus memikirkan
Bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi kepada ibunya, kepada anak perempuannya, kepada saudara perempuannya, kepada bibinya, tantenya, dan sebagainya. Ketika dia tidak rela hal ini terjadi kepada keluarganya, begitu juga wanita, para laki-laki di sana pun mereka tidak rela kalau seandainya hal ini juga terjadi kepada keluarga mereka. Ya. Ini faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Jadi intinya Islam ketika melarang sesuatu itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Termasuk ketika Islam melarang perbuatan zina, itu ada hikmahnya. Bukan semata-mata Islam hanya sekedar melarang saja, ada hikmahnya, ada tujuannya. Oleh sebab itu, ya, tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah hifdzul furuj, yaitu menjaga, mohon maaf, kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau ketika menjelaskan tentang bab ini, beliau mengatakan ada 4 hal yang harus kita jaga, ya, kemaluan kita dari melakukan 4 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah az-zina, yaitu melakukan perbuatan zina. Ya. Melakukan hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang harus dijaga adalah yaitu perbuatan, dari melakukan perbuatan yang kedua adalah liwat. Apa itu liwat? Yaitu perbuatan yang dilakukan dulu oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yaitu laki-laki dan laki-laki. Ya. Kalau istilah di zaman sekarang, ya jeruk makan jeruk. Kemudian yang ketiga, kata beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, yaitu musahaqah. Apa itu musahaqah? Yaitu, mohon maaf, lesbian, ya, perempuan dengan perempuan. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan mufahadhah. Apa itu mufahadhah? Yaitu laki-laki dengan laki-laki, ya, tapi tidak lewat belakang, lewat depan. Ya. 4 hal inilah, ya, yang harus kita jaga dari melakukan hal ini. 4 hal ini, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas, ya, melarang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 yang saya bacakan di pembukaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ada 3 dosa besar yang Allah katakan di dalam ayat ini yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Yang pertama apa? La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama adalah menyeru kepada selain Allah, atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Ya, yaitu dosa syirik. Kemudian yang kedua, yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dosa membunuh itu sangat besar. Kemudian yang ketiga, Allah katakan wala yaznun, yaitu dosa yang ketiga yang harus kita jauhi adalah perbuatan zina. Maka kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, wala a'lam ba'da qatlin nafsi syai'an a'dhamu minaz zina. Yang saya ketahui, kata beliau, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dan membunuh orang dibandingkan dengan dosa zina. Jadi kalau kita urutkan seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau menuliskan ada kurang lebih sekitar 70 dosa besar. Jadi kalau kita urutkan, dosa besar yang paling besar itu adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua, di bawah dosa syirik
Ada urutan yang kedua adalah yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq. Membunuh orang, membunuh jiwa, menumpahkan darah. Kemudian yang ketiga yaitu dosa zina. Ya. Jadi dosa zina itu adalah dosa yang terbesar ketiga setelah syirik dan juga membunuh jiwa. Maka kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Jangankan melakukan perbuatan zina, mendekati zina saja dilarang oleh Allah. Mendekati zina di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah hal-hal yang mengarahkan, hal-hal yang menjurumuskan kita di dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saja nggak boleh. Melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa mengarahkan kita terhadap perbuatan zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan perbuatan zina. Bapak dan Ibu sekalian rahmatullahi Allah, menurut data yang dikeluarkan oleh BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ya, tahun 2023 kemarin ada kurang lebih 50.000 anak gadis yang hamil di luar nikah. Itu yang hamil di luar nikah, apalagi yang tidak hamil lebih banyak lagi. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Saat ini jamaah sekalian, wabil khusus di negara kita, kebebasan seksual sudah merajalela. Dan ini sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Beliau mengatakan tadi yang saya baca di pembukaan tadi, la taqumus saah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Sampai kapan? Sampai terjadi beberapa hal. Yang pertama, yarfa'ul ilmu diangkat oleh Allah. Ya, ilmu diangkat di sini, di dalam hadis yang lain Rasulullah menafsirkannya dengan mengatakan biqabdil ulama, dengan banyaknya para ulama yang wafat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah wa yudhirul jahl, mohon maaf ya, kebodohan merajalela. Banyak orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga wa yashrabul hamar, banyak orang yang suka meminum minuman keras. Ya, di mana-mana sekarang dijual secara bebas minum-minuman keras, khamar. Ya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah wa yudhiruz zina. Orang melakukan perbuatan zina, ya, melakukan ya kebebasan seksual itu secara bebas, sebebas-bebasnya. Wa yuqillur rijal wa yuksirun nisa. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, tanda hari kiamat adalah laki-laki jumlahnya sedikit, perempuan jumlahnya banyak. Bahkan Rasulullah membandingkan 50 perempuan itu sebanding dengan satu laki-laki jumlah. Jadi satu laki-laki sebanding dengan 50 perempuan jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, hadis yang sahih riwayat Abu Daud, ini ternyata terjadi. Bukan hanya di negara barat, bukan hanya di negara-negara yang mayoritasnya orang non-muslim. Di negara kita, di negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, ini perbuatan zina, perbuatan kebebasan seksual itu sudah merajalela. Ini yang harus kita perhatikan. Harus menjadi perhatian bersama bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai seorang ayah, bagi kita sebagai seorang ibu. Karena hal ini, mohon maaf, sangat-sangat memprihatinkan.
secara vulgar, secara terang-terangan. Orang berani, mohon maaf, mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak pantas di hadapan masyarakat. Bahkan mohon maaf, di media-media sosial yang saat ini ada di hadapan kita, hal ini banyak kali terjadi. Lewat YouTube, lewat Facebook, kemudian Instagram, dan sebagainya, TikTok, dan sebagainya, waliyahzubillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari ya kita renungkan bersama. Kita sebagai orang tua punya kewajiban, punya amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk menjaga, melindungi anak-anak kita. Maka oleh sebab itu bagi kita yang punya anak, baik itu anak gadis maupun anak bujang ya, mari kita perhatikan pergaulan mereka. Jangan sampai mereka waliyadzubillah terjun ke dalam perbuatan zina, terjun ke dalam perbuatan seks bebas ini, waliyadzubillah. Oleh sebab itu Islam sudah memberikan kepada kita solusi bagaimana supaya kita dan keluarga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terbebas dari melakukan hal ini. Yang pertama, apa solusi yang diberikan oleh Islam? Yang pertama adalah at-tarbiyatul imaniyah wa taqwiyatus silah billahi ta'ala. Tanamkan di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita ya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan sendirian, walaupun tidak dilihat oleh orang tuanya, walaupun tidak dilihat oleh sahabatnya, oleh orang lain, tanamkan hal ini kepada keluarga kita. Ya. Sehingga ketika di dalam dirinya ada sifat muraqabah, di saat dia ingin melakukan perbuatan dosa termasuk perbuatan zina, muncul sifat muraqabah, dia tahu bahwasanya Allah senantiasa memerhatikan apa yang dia lakukan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wahai manusia, silahkan kalian melakukan perbuatan dosa termasuk perbuatan zina, tapi dengan syarat 3 hal. Yang pertama, lakukan di tempat manapun yang tidak dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, apakah ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya nggak ada. Gak ada satupun tempat yang tidak Allah ketahui. Mau kita lakuin sembunyi-sembunyi, ya di bawah kolong tempat tidur pun Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Ya. Tanamkan sifat muraqabah ini dalam diri kita dan keluarga kita. Sehingga ketika orang punya sifat muraqabah, dia akan bisa menghindarkan dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ghaddul basar. Ya, jaga pandangan kita, jaga penglihatan kita. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Ya. Wa qul lil mu'minina, ya, katakanlah kepada orang-orang mukmin, ya, untuk menjaga apa? Yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum, untuk menjaga pandangannya, pandangan matanya. Ya. Karena di dalam kitab Talbis Iblis yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya terjadinya perbuatan zina itu dimulai dari mata. Mata dulu yang pertama. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian turun ke hati. Hati punya keinginan. Kemudian dari hati, waliyadzubillah, turun ke bawahnya lagi. Dulu ada sebuah kisah seorang muadzin di negeri Mesir. Kerjanya azan, tukang azan. Tapi kalau zaman dulu azannya itu nggak pakai mic ya, naik ke mimbar, naik ke menara tinggi ya, untuk melakukan azan. Nah, pemuda ini adalah pemuda yang soleh, dia tukang azan. Setiap hari azan, orang lain belum datang ke masjid, dia yang pertama kali datang ke masjid. Rajin azannya. Ya. Suatu hari dia naik ke mimbar, ketika dia mau azan, dia lihat di luar sana ada wanita yang sangat cantik sekali.
terpesona matanya. Kemudian turun ke hati, cinta dia, senang dengan wanita itu. Kemudian dia setelah azan dia turun, nggak langsung sholat, dia nemui dulu wanita ini. Dia mengatakan, saya cinta dengan kamu, saya senang dengan kamu dari pandangan pertama saya, katanya. Wah, kamu nggak bisa kalau mau cinta sama saya. Kenapa? Maaf, saya bukan orang muslim. Nah, terus kamu agamanya apa? Nasrani. Tapi saya cinta dengan kamu, saya udah jatuh cinta dari pandangan pertama saya. Ya sudah, kalau kamu mau dengan saya, syaratnya satu, apa? Masuk ke dalam agama saya. Akhirnya benar, pemuda ini, tukang azan ini, karena hatinya sudah dikuasai waliyadzubillah oleh setan, dia akhirnya menyatakan kesanggupannya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Nasrani, dia menikah dengan wanita ini. Di malam pertamanya sebelum terjadi malam pertama itu, dia masuk ke kamar mandi, kemudian jatuh meninggal dunia dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Dari apa? Dari mata. Karena enggak menjaga pandangan. Ya, tidak ghodul basar. Ya. Maka di dalam Islam penting menjaga pandangan itu. Walaupun orang kata zaman sekarang menjaga pandangan susah, Ustaz. Kalau zaman dulu, kalau kita menundukkan pandangan, kita bisa menjaga. Kalau zaman sekarang menundukkan pandangan juga nggak bisa. Serba salah. Ya, bagi bapak-bapak yang naik kendaraan umum kan kadang seperti itu, serba salah kadang. Ya. Ke atas juga salah. Ya gimana Ustaz? Dia pejam mata, kalau pejam mata tabrak dong jalan ya. Maka tadi penting untuk menjaga pandangan. Ya, memang zaman sekarang zaman fitnah. Waliyadzubillah. Sulit untuk kita menjaga pandangan kita, tapi tetap Islam memerintahkan untuk menundukkan dan menjaga pandangan kita. Kemudian yang ketiga, at-tahajjub wa tasattur. Penting bagi kita semua untuk menjaga dan menutup aurat kita. Islam sudah memerintahkan, terutama bagi para wanita-wanita, tutuplah aurat. Ya. Terkadang terjadinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu karena ada apa? Kesempatan. Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan talbis iblis itu dari tadi. Dari mula, mohon maaf, beliau katakan di dalam kitab beliau, dari mula seorang wanita yang tidak menutup aurat, kemudian laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya, sehingga apa? Terjadilah waliyadzubillah perbuatan zina. Maka Islam perintahkan at-tahajjub wa tasattur, menutup aurat. Ya. Bagi laki-laki pun demikian, diperintahkan untuk menutup aurat. Ya. Jangan sampai dia membuka, mohon maaf, waliyadzubillah, auratnya di hadapan wanita-wanita yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, Islam melarang bagi para wanita-wanita untuk apa? Tabarruj wa takasyuf, berlebih-lebihan di dalam, mohon maaf, tabarruj, mempercantik diri di hadapan laki-laki yang lain. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita-wanita berdiam di rumah mereka dan jangan bertabarruj seperti mana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Kalau saya bahasakan, mohon maaf, terlalu menor, apa namanya, ininya, dandanannya. Ya, parfumnya tuh jarak 1 meter tuh langsung wah tercium laki-laki. Ya, Islam melarang demikian. Sebagai apa? Sebagai tadi, untuk menutupi supaya tidak terjadinya perbuatan zina. Maka penting. Pun demikian dengan laki-laki. Jangan sampai kita laki-laki, mohon maaf, waliyadzubillah, ya, memperhias dirinya menyerupai wanita sekarang. Ya mas sekalian, rahmat dari Allah, budaya-budaya luar negeri itu masuk. Yang kita prihatinkan masuk ke dalam negeri kita, itu diantaranya, mohon maaf, banyak laki-laki yang berdandan seperti mana perempuan untuk mengikuti, ya, artis-artis, katanya artis-artis K-pop, ya, K-pop ya, K-pop ya, K-pop Korea.
glowing, pakai ini juga, waliyahzubillah. Hati-hati, ini juga termasuk tabarruj jahiliyah. Bukan hanya wanita saja, bagi laki-laki pun demikian larangan. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Yang kelima, goldotul uqubatuz zina. Ingat, perbuatan zina itu iqobnya berat, hukumannya berat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan yang kami bacakan tadi, yudha'af lahul 'adzaba yaumal qiyamah. Kami akan timpakan azab kepada mereka dengan kami lipat gandakan azabnya pada hari kiamat kelak. Bagi siapa? Para pelaku-pelaku zina. Bahkan Rasulullah ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam hadis yang sangat panjang riwayat Imam Ahmad, beliau melihat ya di dalam neraka, waliyadzubillah, banyak ya para laki-laki dan para wanita-wanita yang mohon maaf dari kemaluannya keluar al-lahab. Apa itu al-lahab? Bahan bakar api neraka. Ketika keluar dia teriak dengan sekencang-kencangnya, kesakitan. Keluar lagi, teriak lagi dengan sekencangnya. Keluar lagi, teriak lagi dengan sekencang-kencangnya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah az-zani waz-zaniyah. Mereka adalah laki-laki dan wanita yang melakukan perbuatan zina. Waldatu uqubatu zina. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia. Kalau di dalam hukum Islam ada hukum hudud yang ditegakkan bagi para pelaku zina. Apa hukum hududnya? Bagi yang sudah menikah, mau itu laki-laki dan perempuan sama, yaitu dirajam sampai meninggal dunia. Dilempari batu, dirajam itu ditanam di tanah, tinggal kepalanya doang muncul, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu dalam hukum Islam. Sedangkan bagi yang belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian solusi yang diberikan oleh Islam yang selanjutnya yang keenam adalah al-hatsu 'alal musara'ah fi zawaj. Islam memerintahkan kepada para pemuda-pemuda dan para pemudi untuk bersegera melangsungkan pernikahan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah, sering saya sampaikan di mana-mana sebagai pengingat buat saya pribadi juga, jangan pernah mempersulit, memperberat anak kita ketika mereka ingin menikah. Apalagi ketika sudah ada laki-laki yang datang melamar mereka, jangan bersulit. Kamu udah punya rumah belum? Belum. Ya sudah, balik dulu, nanti cari rumah dulu, beli rumah dulu, baru datang lamar anak saya. Jangan. Nggak punya rumah, nanti anaknya nggak dilamar-lamar. Jangan mempersulit. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketika ada laki-laki yang soleh datang melamar anak kamu dan kamu tahu dia laki-laki yang soleh, maka terimalah, kata Rasulullah. Jika kamu tidak terima, apa yang terjadi? Takun fitnatun kabir wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang lebih besar. Mana lebih baik kita menikahkan anak kita dengan segera ketika mereka sudah punya calon, ketika mereka sudah punya pasangan mereka, atau sebaliknya kita biarkan mereka melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih baik kita nikahkan mereka. Masalah rezeki sudah serahkan saja sama Allah. Iyakunu fuqara yughnihumullah, kata Allah dalam surat, jika mereka miskin, Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Ya. Allah yang akan menjadikan mereka kaya. Maka sampai sahabat Umar bin Khattab ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, saya merasa aneh kalau ada orang yang nunggu kaya dulu baru kemudian nikah, kata beliau. Justru kalau ingin kaya, nikah. Maka dengan menikah kita akan mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nunggu kaya dulu. Jangan nunggu punya pekerjaan tetap dulu baru boleh anak kita dilamar dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Kemudian bagaimana kalau nggak mampu juga, lamar sana lamar sini ditolak padahal sudah kebelet pingin nikah? Islam memberikan solusi, kata Rasul dalam hadis, fa'alaihi bis-shaum, maka banyaklah berpuasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu bisa menjaga diri kita, bisa menjaga menahan nafsu kita. Banyaklah berpuasa bagi para pemuda-pemuda ya yang belum menikah, maka banyak berpuasa. Ya, Ustaz Hendri ya, banyak berpuasa. Fa inna lahu wija, kata Rasulullah, wija. Bagi yang sudah nikah, kalau mohon maaf, kalau begitu melihat perempuan yang cantik timbul keinginan, maka Rasulullah mengatakan langsung nemui keluarga, nemui istrinya di rumah. Ya, ini dulu pernah ada seorang qadhi dalam sebuah kisah sahih, ketika dia sedang mengadili sebuah pengadilan, yang datang ketika itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, stop, jangan dilanjutkan dulu, saya mau pulang dulu. Benar, dia pulang dulu, dia menyelesaikan urusannya dengan istrinya, baru balik lagi, selesai sudah. Sedangkan bagi para bujang-bujang, kalau memang nggak punya pasangan, apa yang dia harus lakukan? Rasulullah mengatakan fa'alaihi bis-shaum, banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa insya Allah bisa menjaga nafsu syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa solusi yang diberikan oleh Islam. Kemudian selanjutnya yang terakhir, apa fadilah keutamaan bagi orang yang bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, ya, fa inna indahu minal halal, dia akan senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan di dalam mencari rezeki yang halal. Yakin. Ya, kalau kita bisa menjaga, mohon maaf ya, kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah Allah akan mudahkan kita mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, ijabatud doa, doa-doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah seorang pemuda ya yang terjebak di dalam sebuah gua bersama temannya 2 orang. Ya, salah satu dari wasilah dia berdoa kepada Allah adalah apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya sepupu, saya tertarik dengan sepupu saya untuk melakukan perbuatan zina, kemudian suatu saat dia dalam keadaan ya sangat membutuhkan, dia pinjam uang saya katakan saya akan kasih pinjaman, tapi dengan syarat kamu mau melakukan perbuatan zina dengan saya. Akhirnya dia menyerah. Ketika saya sudah hampir melakukan perbuatan zina, tiba-tiba sepupu saya tadi mengingatkan saya, ya wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Langsung saya kabur, ya, tidak melakukan perbuatan zina. Jika seandainya itu adalah bagian dari amal soleh yang saya lakukan, ya Allah, maka terimalah doa saya. Maka kemudian Allah bukakan pintu gua tadi. Ya, jadi meninggalkan perbuatan zina itu termasuk ijabatud doa. Ya, doanya akan diijabahi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, sababul maghfirah wal ajrul azim, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, duhulu jannatul firdaus, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga firdaus. Baca surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, ya, baca. Apa ciri orang-orang yang beriman yang nanti akan Allah masukkan mereka ke dalam surga firdaus? Di antaranya mereka bisa menjaga, mohon maaf kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, sababu fi dhillillah yaumal qiyamah. Ya, kelak di hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepadanya, ya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat matahari sejengkal di atas kepala kita, kemudian kita ditenggelamkan oleh Allah dengan keringat yang keluar dari tubuh kita, hanya beberapa golongan nanti yang akan diselamatkan oleh Allah, akan diberikan naungan oleh Allah. Di antaranya adalah ya orang yang bisa menjaga kemaluannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan, sehingga kita bisa
ya selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk dalam melakukan perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita buka waktu dan kesempatan. Silakan.